Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog para kita dan kita masih bersama Komandan Lantamal 10 Jayapura. Ya Bapak, terima kasih masih tetap bersama Olen di sini. Ya mungkin sedikit ini Bapak, pasti pemirsa juga ingin tahu kira-kira berapa banyak putra daerah yang tertarik menjadi seorang TNI Angkatan Laut. Iya, terima kasih Mbak Loren. Loren ya. Iya. Jadi di tahun 2020 ini kemarin putra daerah berhasil mendaftarkan 68 orang di wilayah Jayapura ini. Tahun 2020 ya, itu 68 orang. Kebetulan 68 orang ini keterima semuanya putra daerah. Berarti kan kita harus memberikan apa itu? Semangat, aplaus bahwa putra daerah juga tidak ada perbedaan. Jadi ini yang harus menjadi pegangan kita. Tetapi kita prihatin kemarin pada saat ini untuk Bintara Tamtama ya, yang 68 orang ini sekarang sudah dididik di Sorong. Nah lalu kita kemarin ingin Angkatan Laut dalam hal ini Bapak Kepala Staf memberikan juga peluang bagi putra-putri daerah, yaitu khususnya Papua ini yang berada di Jayapura. Kita kemarin berhasil membina ada 2 orang. Semuanya bagus, baik, kita kirim sampai kepada pusat. Ada 2 orang kemarin untuk menjadi taruna kita. Tapi apa boleh buat, ternyata adik-adik kita ini ternyata kena sakit di sana, COVID-19 ya. Nah akhirnya gagal lah mereka berdua. Tapi nanti tahun depan mudah-mudahan putra daerah kita khususnya dari Papua ini mencoba lagi. Mudah-mudahan kita berdoa jangan sampai ada cuman cukup 2. Ayo berbondong-bondong putra daerah untuk membangun daerah ini. Dan sebentar lagi saya juga memiliki putra daerah yang berpangkat kolonel menjadi wakil saya atau wadan saya, wakil komandan. Nah ini putra daerah dari sini, dari Sentani, Pak Daniel Krueta itu. Nah ini putra daerah. Dan di Sorong juga sudah ada putra daerah, wadan juga, wakil komandan Lantamal Sorong, itu Pak Yohanes Tamoni. Dan kebetulan adik saya juga, dia angkatan tahun 91. Nah, kalau Daniel Krueta ini angkatan 95 ya. Nah, itu putra daerah sini juga, dari Sentani ya. Nah, marinir lagi. Nah, ini kan menunjukkan bahwa putra daerah bisa. Tidak ada penghalang bagi putra daerah bahwa nanti tidak diizinkan, tidak. Sampai dengan saat ini putra daerah betul-betul memiliki peluang yang sangat luas. Bahkan Panglima Kodam kita kan putra daerah juga, Pak Herman Asaribab ya, bahkan berbintang 2 beliaunya. Nah, maka ini ayo saya sebagai Komandan Lantamal juga mengundang adik-adik saya, putra daerah, putra-putri untuk bersama-sama dengan kami menjadi garda terdepan, menjadi komponen utama bangsa. Ayo bersama-sama daftar untuk masuk menjadi prajurit TNI Angkatan Laut yang disiapkan mengawai kapal perang Republik Indonesia, dan Korps Marinir menunggu juga di Angkatan Laut ini. Itu saya berpesan ya. Bagi pemirsa yang turut menyaksikan, pemuda-pemuda kita terutama ya, TNI Angkatan Laut bersedia menerima putra-putra daerah terbaik yang pastinya harus mempersiapkan diri ya, dari jauh hari ya, untuk ikut dalam tes ini. Pemuda dan pemudi loh sekarang pemuda untuk iya. Jadi tidak hanya untuk putra tapi putri juga. Iya, betul. Baik, terima kasih. Dan kalau tidak salah sudah mau menjelang HUT TNI Angkatan Laut ya Bapak? Iya, apa saja yang dipersiapkan ini kira-kira? Iya Mbak Loren, terima kasih banyak. Jadi nanti pada tanggal 10 September 2020 Angkatan Laut ini merayakan ulang tahunnya. Jadi Dirgahayu TNI Angkatan Laut ke-75. Nah kita yang berada di daerah ini sudah mempersiapkan diri. Salah satunya kita membuat bakti sosial, bakti kesehatan kepada masyarakat kita. Dan baru-baru ini kita baru menyelesaikan dari desa Muaratami ya, Skosai. Nah ini kita melakukan kunjungan ke sana. Masyarakat di sana ternyata betapa antusias kita menggelar bakti kesehatan, bakti sosial, apalagi di masa keprihatinan ini, pandemi COVID-19. Nah kita mau TNI Angkatan Laut, khususnya dari Lantamal 10 ini, ada untuk masyarakat juga. Harus betul-betul dirasakan
oleh masyarakat yang berada di sini. Nah, kita di sana melakukan pengobatan-pengobatan. Salah satunya juga memeriksakan giginya, yang bolong-bolong ditambal, yang rusak-rusak dibetulkan. Kalau ada yang dicabut ya dicabut gitu. Kemudian ada yang dibetulkan. Kemudian kalau ada operasi-operasi kecil, bedah minor, kita lakukan kemarin. Termasuk KB. KB juga kita laksanakan kemarin di sana. Termasuk implan. Ini kita lakukan. Kemudian termasuk cek darah, mulai dari darah gula darah, kemudian asam urat, kolesterol. Saya juga mengajak kepada masyarakat untuk hidup sehat. Sehingga nanti saya berpikir tidak hanya saya, bangsa ini memikirkan bahwa seluruh rakyat ini adalah aset bangsa ini. Maka aset bangsa ini harus dijaga dengan baik. Sehingga kehadiran Angkatan Laut di sini khususnya dari Lantamal 10 ini ingin bersama-sama dengan masyarakat untuk bisa mengabdikan dirinya nanti seperti kami ini juga lah. Sehingga bangsa ini dijaga juga oleh masyarakat Papua juga. Masyarakat Papua adalah masyarakat yang terkenal dengan kasihnya itu, maka dengan kasih itu saya meyakini mereka pasti akan bisa berbuat yang terbaik untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Bahkan besok kita akan menggelar ziarah ke makam para pendahulu kita. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati atau menghargai para pendahulunya atau para pahlawannya. Selain kita bakti sosial, bakti kesehatan, kita ziarah. Lalu kita akan melaksanakan upacara. Sekaligus juga nanti digelar upacara oleh TNI Angkatan Laut secara virtual, jadi secara terpusat oleh Mabes kita. Kemudian kita akan ada pemotongan tumpeng, Mbak Loren. Nanti kalau Mbak Loren datang, silakan. Nanti saya kasih tumpeng yang paling ujung lah ya. Itu yang paling enak gitu. Ya. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali. TNI betul-betul Angkatan Laut menyatu dengan masyarakat ya. Dan kita lihat kegiatan yang dibuat sampai sedetail itu ya. Iya. Mungkin pemirsa juga ingin tertarik, termasuk saya juga sangat tertarik nih. Apa kira-kira ada tidak organisasi khusus yang membina istri-istri dari para prajurit ini? Ya. Kita tahu di setiap seorang pria pasti ada pendampingnya ya. Ya. Mungkin ada organisasi khusus di TNI Angkatan Laut? Ada, Mbak. Ada. Jadi memang di sini ada ibu-ibu jala senastri. Dan ibu-ibu jala senastri ini menjadi penting bagi kita, apalagi kita jauh ya dari pusat keramaian juga. Kemudian pusat keramaian itu sebenarnya bukan menjadi alasan bagi kita untuk ditempatkan itu, tidak. Tetapi kita ini prajurit siap untuk ditempatkan di mana saja, termasuk istri dan anak-anaknya ini. Jadi kita rela untuk mengabdikan hal ini kepada negara. Nah, sehingga istri-istri ini juga punya perkumpulan yang dinamakan Jala Senastri. Jadi ada di Lantamal ini. Nah, ibu-ibu ini juga melakukan kegiatan-kegiatan, salah satunya itu pembinaan sampai kepada anak-anaknya. Termasuk kita keluar. Kita punya sekolah juga di sini. Nah, sehingga kita juga melakukan pengembangan pendidikan. Dan kebetulan istri saya juga guru TK ini. Nah, sehingga kita juga melakukan pengembangan pendidikan yang ada di sini, sehingga masyarakat di sini harus mengenyam pendidikan. Jadi pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai dengan ke perguruan tinggi. Bagi putra-putri Jayapura, khususnya Papua, ini ya ayo kita bangun melalui pendidikan ini. Jadi tidak cukup pendidikan itu hanya sampai dengan level SD saja, tetapi justru harus kita bangun sampai kepada level yang tertinggi. Ini harus menjadi alat utama pendidikan ini bagi kelengkapan kita untuk menjadi pimpinan-pimpinan baik berada di daerah maupun sampai ke pusat. Karena negara ini juga membutuhkan masyarakat Papua, membutuhkan masyarakat yang berada di ujung sini nih, artinya di timur ini, untuk berkiprah di negara. Tidak hanya berkiprah di di daerahnya saja, tapi ayo berkiprah di mana saja. Termasuk saya sebagai Komandan Lantamal mengajak kepada putra-putri, ya sekolah di tempat kami juga disiapkan.
Kemudian ada pendaftaran-pendaftaran yang seperti saya sampaikan di depan tadi, mulai dari masuk Bintara, Tamtama, Perwira, semuanya sudah dibuka. Jadi adik-adik kita atau pemuda-pemudi kita, ayo mengenyam pendidikan, lalu menjadi seperti kita. Karena kita Angkatan Laut juga membutuhkan putra-putri dari Papua ini. Berarti ada Jaya Selastri ya, nama iya, Jaya Selastri. Ya. Jika ada pemirsa yang tertarik untuk menjadi seorang istri prajurit, kira-kira ada tidak? Mungkin syarat khusus, kira-kira pekerjaan apa yang boleh tidak boleh? Karena kita tahu menjadi seorang istri prajurit turut memberi support untuk suami yang notabene harus garda terdepan keamanan dan keutuhan bangsa. Iya, terima kasih Mbak Loren. Ini di sini sebenarnya anggota kita tidak melulu loh ya. Tentara, tetapi ada pegawai negeri sipil bangsa. Nah ini putra daerah juga banyak di sini nih. Bahkan tidak hanya itu, putri-putri Papua ini malah ada yang menjadi istri-istri prajurit, kan begitu ya. Nah ini banyak juga. Nah itu mereka masuk di dalam Jala Senastri. Ya kalau menjadi istri perwira sekarang ini malah justru ada tradisi-tradisi bagi prajurit Tamtama maupun Bintara kita. Jadi tidak hanya di lingkup perwira. Perwira ada yang namanya pedang pora. Nah, pedang pora itu adalah sebagai acara tradisi angkatan laut di seluruh dunia. Bahkan tidak hanya kita melakukan seremonial upacaranya, tetapi ini dieksplor ke media sehingga mereka memiliki sebuah kebanggaan tersendiri karena menikah dengan menggunakan pakaian kebesaran, pakaian dinas upacaranya itu PDU 1 berpedang bagi perwira. Nah, kemudian disaksikan dan dihadiri oleh atasannya atau komandannya di sana. Bahkan diputuskan di situ menjadi dengan ini Anda resmi menjadi Jala Senastri TNI Angkatan Laut. Nah, itu disebutkan. Nah, sehingga ini menjadi sebuah kebanggaan bagi ibu-ibu yang atau nona-nona yang disunting sama Angkatan Laut ini ya. Nah, itu ada upacara tersendiri ya. Nah, bahkan di Tamtama pun maupun Bintara sekarang sudah ada acara tradisi yang membuat kebanggaan bagi putra-putri di mana saja kalau menikah dengan Angkatan Laut. Bahkan di dunia pun digelar semacam itu. Angkatan Laut dunia sama seperti kita, begitu Mbak Loren. Atau Mbak Loren masih nona atau bagaimana nih? Masih bujang. Iya. Nah. Bapak mungkin sedikit lagi tadi kira-kira terkait pekerjaan seorang istri Angkatan Laut. Kita tahu di masa kini perempuan diberikan kebebasan untuk boleh memiliki pekerjaan apa saja. Tetapi menjadi seorang istri prajurit pasti ada pekerjaan yang tidak boleh ya. Kira-kira ada tidak kekhususan itu? Angkatan Laut, TNI khususnya, itu memberikan peluang yang sangat luas bagi ibu-ibu atau Jala Senastri khususnya. Itu tidak ada pengkotak-kotakan, itu tidak ada. Diberikan pintu secara luas, tidak ada pembatasan-pembatasan. Lakukan, yang penting adalah pekerjaan-pekerjaan sosial untuk membantu suami, mendukung organisasi khususnya TNI Angkatan Laut. Itu dibuka peluangnya itu. Mau membuat sebuah acara-acara, kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, itu dibuka seluas-luasnya. Bahkan ibu-ibu ini sekarang itu justru cenderung pada pandemi ini, masa keprihatinan ini, malah ibu-ibu yang berkreatif itu. Bahkan menyatu dengan masyarakat, kemudian dengan koperasi-koperasi, membuat sebuah perkumpulan untuk membantu teman-teman kita atau saudara-saudara kita di dalam masa pandemi ini. Contohnya memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya sangat membantu mereka. Contohnya membagikan sembako kayak begitu. Kemudian membuat kerajinan-kerajinan. Kemudian membangun rasa percaya diri bahwa
pandemi ini bukan segala-galanya atau menyetop semua kegiatan itu, tidak. Justru membuat inovasi-inovasi yang kreatif sehingga tidak hanya kita harus ketemu dengan orang, tidak, tetapi justru adanya keterbatasan ini malah dipakai untuk memacu kreasi atau inovasi daripada ibu-ibu itu. Salah satu contohnya kerajinan-kerajinan itu. Banyak sekali kerajinan-kerajinan. Contoh misalnya dibuat oleh ibu-ibu itu masker. Nah, itu berbagai macam masker sekarang itu. Kemudian dibuatlah sama ibu-ibu bagaimana memelihara atau ketahanan pangan, mulai dari hidroponik, kemudian lele atau ikan nila, kalau di sini ikan mujair yang terkenal ya. Ini dibuat sekarang itu di bawah Aspotmar itu, Mbak. Jadi asisten potensi maritim kita ini justru sekarang lagi bergiat. Bahkan di belakang kita ini meskipun Samudra Pasifik, kita juga membuat di sana keramba-keramba itu sekarang. Ini lagi dibangun sama Aspotmar ini. Sehingga nanti akan dipelihara juga ikan-ikan laut. Jadi tidak perlu sampai kita mungkin ke laut karena susah, karena masa pandemi, kita justru tinggal melangkah saja kita sudah bisa memelihara ikan. Dan itu ya kita kita pakai juga lahan-lahan tidur itu. Ibu-ibu juga yang membuat. Jadi cukup kreatif. Salurannya juga nanti lewat Bapak Aspotmar ini, asisten potensi maritim. Sehingga bersama dengan Bapak Aspotmar ini, semua di sini lahan tidak boleh tidur, harus gerak semua itu akhirnya. Bahkan yang tidur-tidur dibangunkan sama Aspotmar ini. Jadi luar biasa sekali ya, khusus buat pembinaan organisasi, terutama istri angkatan, dan bagi yang mau bergabung bersama keluarga besar TNI Angkatan Laut pun tidak ada kekhususan khusus, yang penting siap mental ya, lahir batin. Ya, tidak terasa kita sudah di penghujung ini segmen kita. Ada satu hal loh, Mbak, ibu-ibu kita ini, betapa luar biasanya ibu-ibu ini ketika mendampingi suami-suami ini. Jadi tidak cukup menyiapkan mental saja. Kalau menyiapkan mental itu sudah biasa. Tetapi ibu-ibu ini betul kegiatannya itu tidak ada yang dinamakan salary atau gaji. Betapa luar biasa tugas mulia ini mendampingi suami, ya bahkan bersama-sama dengan putra-putrinya dibawa melakukan kegiatan-kegiatan itu, bahkan kadang-kadang pulang itu sampai melebihi batas waktu. Ini diatur sendiri oleh mereka. Kita tidak untuk menentukan ini, tidak. Mereka justru membuat supaya ada ibu-ibu jangan sampai terperangkap dengan yang namanya prihatinan pandemi ini. Kita ajak kumpul, akhirnya menghasilkan segala sesuatu yang baik untuk organisasi. Bahkan ibu-ibu ini kalau misalnya ditinggal suaminya beberapa menit saja sudah telepon ini, Mbak, di mana itu mendoakan. Kemudian karena masa pandemi, ibu-ibu ini senantiasa selalu stay at home. Artinya dia tinggal di rumah menunggu suami, menunggu anak-anak, menunggu istri pulang. Sampai di rumah harus dalam keadaan aman. Ini membutuhkan sebuah psikologi yang sangat kuat ini, membutuhkan pemahaman yang sangat juga sehingga menunggu di rumah itu kan capek ya. Nah ini mereka setia. Dan sampai dengan hari ini saya puji syukur prajurit saya per tanggal 28 Agustus kemarin tidak ada yang terpapar kembali. Seluruhnya sehat, puji Tuhan ini, Mbak. Seluruhnya sehat. Ya, termasuk keluarganya, tidak hanya militernya, PNS-nya saja, tidak. Semua keluarganya. Seluruh keluarga besar TNI Angkatan Laut. Iya, TNI Angkatan Laut yang ada di Jayapura nih, seluruhnya sehat. Ya. Luar biasa ya, puji Tuhan sekali. Iya. Mungkin yang terakhir untuk menutup jumpa kita di hari ini, ada penyampaian singkat Bapak terkait terutama menjelang HUT TNI Angkatan Laut, juga bagi secara khusus generasi muda Papua yang saat ini kita tahu di tengah pandemi COVID, tetapi juga harus betul-betul mempersiapkan diri untuk tetap melanjutkan hidup. Sebenarnya kita lihat di 2020 ini begitu banyak kejadian yang kalau mau dibilang cukup mengguncang kita ya, terutama generasi muda. Ya mungkin selaku Komandan Lantamal 10 Jayapura bisa memberikan himbauan terutama buat generasi muda Papua. Ya, baik Mbak Loren, terima kasih. Saya sebagai Komandan Lantamal 10 Jayapura
mewakili TNI Angkatan Laut yang berada di daerah, di Lantamal 10 ini, mengajak putra-putri di daerah ini bergabung bersama-sama dengan saya. Saya menunggu Dharma Baktimu. Lakukan yang terbaik, karena setiap aktivitas, tugas, dan pekerjaan kita di mana saja berada, itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Mari berbondong-bondong, kita menjadi garda terdepan bangsa ini melalui Angkatan Laut. TNI menunggu Anda. Begitu Mbak Loren. Baik, terima kasih. Iya, tidak terasa 1 jam sudah kami menemani Anda dalam dialog para kita, tentunya dengan Komandan Lantamal 10 yang sudah bersedia bercerita banyak bagaimana menjadi seorang TNI Angkatan Laut dan seperti apa Lantamal 10 turut menjaga keutuhan bangsa, terutama di perairan laut kita. Dan saya Marolin Sawaki mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita di hari ini. Dirgahayu TNI Angkatan Laut, Yales Veva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya.